Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada pembahasan terdahulu kita bahas tentang hukum sholat sunnah di atas kendaraan. Boleh sholat dengan duduk di atas kendaraan, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila ingin sholat fardu beliau turun dan sholat di atas tanah. Maka kali ini kita akan membahas permasalahan yang mirip, yaitu tentang sholat sunnah dengan duduk walaupun tidak di atas kendaraan. Ya. Qala al-musannif rahimahullah al-qiyam wal qu'ud fi sholatil lail, yaitu berdiri ataupun duduk dalam melaksanakan sholat malam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusolli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat malam panjang sekali dengan berdiri. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam panjang dalam keadaan duduk. Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman. Rasulullah apabila memulai sholat dengan berdiri, maka beliau rukuk dengan berdiri. Wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan. Apabila Rasulullah memulai sholat dengan duduk, sholat malam, maka beliau rukuk dengan duduk. Hadis ini riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dari hadis Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili, ya, dia berkata, Sa'altu Aisyah an sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Aku bertanya kepada Aisyah tentang sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan atau menceritakan seperti apa yang kita baca di atas. Wa kana ahyanan yusolli jalisan fayaqra'u wa huwa jalis fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu salasin au arba'in ayah qama fa qara'aha wa huwa qa'imun summa raka'a wa sajada summa yasna'u fi raq'ati tsaniyah misla dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang memulai sholat malam itu dengan duduk. Maka beliau membaca dalam keadaan duduk, dan apabila bacaannya itu tersisa sekitar 30 ayat atau 40 ayat, maka beliau berdiri. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan bacaannya dalam keadaan berdiri, kemudian rukuk, kemudian sujud, dan beliau melakukan pada rakaat kedua seperti itu. Berarti di sini ada dua cara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah melakukan sholat malam dengan duduk dan rukuknya duduk. Atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam dengan berdiri sampai akhir dan rukuk juga dalam keadaan berdiri. Nah, yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai sholat malam dengan duduk. Apabila diperkirakan bacaannya tinggal
30 atau 40 ayat lagi, maka Rasulullah berdiri dan melanjutkan bacaan 30-40 ayat ini dengan apa? Dengan berdiri, kemudian rukuk, kemudian sujud, dan beliau melakukan seperti itu pada rakaat berikutnya. Kalau 30-40 ayat, nah, kalau ini surat Al-Baqarah, ya sekitar berapa lembar? Mungkin sekitar 4 lembar, ya, sekitar 4 lembar. Tapi kalau itu adalah surat-surat juz 29, 28, 27, ya bisa jadi itu hanya 1 lembar atau 1 halaman. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Abdullah bin Yazid Al-Madani, dari Abi Nadr, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menceritakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholat malam dengan duduk, kemudian membaca dalam keadaan duduk apabila tersisa 30 atau 40 ayat sampai akhir hadis. Dan dari sanadnya Imam Malik diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian riwayat yang ketiga, wa innama shollas subha qa'idan fi akhir hayatihi lamma asanna. Ini riwayat yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat malam dalam keadaan duduk itu dilakukan ketika Rasulullah sudah lanjut usia, yaitu di akhir hidupnya. Wadzalika qabla wafatihi bi'am. Yang demikian itu dilakukan oleh beliau 1 tahun sebelum wafat. Ya, berarti anak-anak muda, nah, jangan mengatakan saya mengikuti Rasulullah karena saya boleh apa? Boleh sholat dengan duduk, capek. Maka sholat dengan berdiri lebih utama, tetap dianjurkan. Jangan mempermudah masalah ini, ya, karena boleh maka sholat taraweh dengan duduk semua. Padahal masih muda-muda. Kalau upacara 1 jam juga bisa, ya. Kenapa sholat taraweh yang hanya beberapa menit tidak bisa berdiri, memilih duduk? Ini dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sudah apa? Sudah lanjut usia. Ketika umur 60-an lebih, 1 tahun sebelum Rasulullah wafat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Ahmad. Kemudian Imam Albani rahimahullah menambahkan, ya, beliau menambahkan wa kana yajlis mutarabbian, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam dengan duduk itu duduknya bersila. Jadi duduknya apa? Bersila. Asy-Syaukani rahimahullah beliau berkata, wal hadis yadullu ala annal mustahab liman shalla qa'iman ayyatarabba. Hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang ingin sholat dengan duduk, ya, itu dianjurkan duduknya dengan duduk bersila. Ini yang kemarin pernah kita singgung. Kalau dia sakit, sholatnya tidak bisa berdiri, sholatnya dengan duduk, ya, boleh dengan sholat apa? Duduknya apa? Kita sebutkan kemarin 3 atau 4.
Apa yang pertama? Duduk apa? Ini duduk bersila. Yang kedua duduk apa? Duduk iftirosh, seperti duduk di antara dua sujud. Di antara dua sujud. Yang ketiga yaitu duduk tawarruk, seperti duduk tahiyat akhir. Atau yang keempat duduknya duduk apa? Iq'a. Ya, ini semua boleh. Taib. Tapi Imam Albani rahimahullah menukil perkataan Asy-Syaukani bahwasannya yang dianjurkan atau yang paling mustahab adalah duduk dengan bersila. Wa ila dzalika dzahaba Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad. Dan ini adalah pendapatnya Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Wa huwa ahadul qaulain lisyafi'i, dan itu adalah salah satu pendapat Asy-Syafi'i rahimahumullah. Wa dzahaba Syafi'i, namun Imam Syafi'i punya pendapat kedua. Ya, fi ahadi qaulih, dalam salah satu dari dua pendapatnya, ila annahu yajlis muftarisan. Yang afdol bagi orang yang sholat dengan duduk, itu duduknya adalah duduk iftirosh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Duduk seperti duduk di antara dua sujud. Kal julus bainas sajdatain. Wa haka sahibun nihayah an ba'dil hanafiyyin annahu yajlis mutawarrikan. Sedangkan penulis kitab An-Nihayah, dia menukil dari sebagian ulama madhab Hanafi bahwasannya yang dianjurkan adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk ya seperti duduk tahiyat akhir. Apabila seseorang duduk di mana? Duduk di lantai, seperti itu. Namun kalau seseorang duduk di mana? Di kursi, ya duduk seperti orang duduk di atas kursi. Kemudian Asy-Syaukani berkata, wa hadzal khilaf innama huwa fil afdol. Perbedaan pendapat ini hanya dalam masalah mana yang lebih utama. Wa qad waqa'al ittifaq ala annahu yajuz lahu ay yaqud ala ayyi sifatin sya'a minal qu'ud. Ya, dan telah ada kesepakatan bahwasannya dia diperbolehkan untuk sholat dengan duduk cara apapun, selama bukan duduk yang terlarang. Selama itu bukan duduk terlarang. Apa itu duduk terlarang? Banyak, seperti duduk yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, seperti duduknya anjing, kemudian seperti duduknya orang yang dimurkai, ya, yang bersandar dengan apa? Dengan kedua tangannya ke belakang. Ini semua adalah duduk-duduk yang terlarang. Maka yang paling afdol seperti yang diceritakan dalam hadis di atas, mutarabbian, itu yang ada nasnya, atau dikembalikan kepada sifat duduk seperti sifat duduk yang ada di dalam sholat. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian bab berikutnya adalah as-sholatu fin ni'al wal amru biha, dan sholat memakai sandal serta perintah untuk sholat memakai sandal. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini sholat memakai sandal apabila tempat sholatnya memang memungkinkan untuk memakai sandal. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid itu adalah tanah, lantainya tanah. Apabila sujud dalam keadaan hujan, maka tanah itu menempel di hidung dan kening mereka. Namun apabila masjid itu sudah bersih, di keramik, ada karpetnya, tidak boleh Anda berdalil dengan hadis ini. Ya, sholat masuk ke masjid dengan memakai sandal yang kotor dari luar, tidak diperbolehkan.
Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar masjid itu dibersihkan. Ya, ada orang Arab Badui kencing di dalam masjid, disiram, dibersihkan. Rasulullah melihat dahak yang ada di dalam masjid, maka Rasulullah memerintahkan untuk dipendam. Beliau memendam dahak. Ya, kotoran-kotoran semacam ini sudah sepantasnya dihilangkan dari masjid. Kenapa? Karena zaman sekarang kotoran, sampah, ya, pasir dan semisalnya itu mengganggu kekhusyuan sholat jamaah. Maka lebih utama untuk apa? Untuk dibersihkan. Coba sekarang saya bertanya ini ya, jujur ya. Siapa yang datang ke masjid tadi tidak pakai sandal? Siapa? Satu. Siapa lagi? Hanya satu orang yang tidak punya sandal. Ya. 2. Harus beli sandal. Ya, harus beli sandal. Kalaupun di masjid tempat wudhu menyambung dengan masjid, itu alhamdulillah Anda datang ke tempat wudhu, mencuci kaki, kemudian masuk ke masjid. Akan tapi beberapa masjid terpisah antara tempat wudhunya dengan masjidnya. Walaupun dia mencuci kaki, turun loncat ke masjid, kakinya kotor. Kemudian masuk ke masjid, masjidnya jadi kotor. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka bagaimana cara kita mempraktekkan ini? Ya, Anda pakai sandal atau sepatu yang bersih pula. Kalau di Masjid Nabawi itu diperbolehkan memakai khuf. Ya. Boleh memakai khuf. Khuf ya sepatu yang terbuat dari apa? Dari kulit. Seperti kaos kaki sebenarnya, bukan sepatu. Ya, seperti kaos kaki yang terbuat dari kulit, dipakai di musim dingin. Boleh, iya boleh, karena bersih. Itu bukan khuf yang Anda pakai di luar. Di luar Anda pakai sandal. Tapi ketika masuk Masjid Nabawi Anda pakai khuf, itu boleh. Itu masuk dalam keumuman sandal. Taib. Qala al-muallif wa kana yaqifu hafiyan ahyanan wa mutana'ilan ahyanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang itu sholat tidak memakai sandal. Hafiyan itu tidak pakai sandal. Ya, kaifa ji'tu hafiyan. Bagaimana kamu tadi datang ke masjid ini? Ya, saya datang tidak pakai sandal. Jadi ji'tu hafiyan, saya datang tidak pakai sandal. Tapi kalau ditanya kaifa ji'tu mutana'ilan, ya, saya datang memakai sandal. Nah, gunakan kalimat ini. Wa abaha dzalika li ummati, dan Rasulullah memperbolehkan itu untuk umatnya. Jadi ini bukan kekhususan beliau. Faqala, beliau berkata, idza shalla ahadukum falyalbas na'laihi. Apabila salah satu di antara kamu sholat, pakailah sandalnya. Aw liyakhla'huma baina rijlaihi, atau melepas keduanya dan meletakkan di antara kedua kakinya. Wala yu'dhi bihima ghairah, dan jangan menyakiti orang lain dengan kedua sandalnya. Jadi kalau Anda punya barang ya dalam kondisi sholat ya atau ingin sholat, maka barang ini yang paling tepat Anda letakkan di mana? Anda letakkan di hadapan Anda, di antara kedua kaki Anda, yang tidak mengganggu Anda ketika duduk, ketika sujud, dan juga tidak mengganggu orang lain. Hadis pertama ini adalah hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, dan Imam Albani mengatakan wa huwa hadis mutawatir, dan itu adalah hadis mutawatir, bahwasannya Rasulullah kadang-kadang sholat tidak memakai sandal dan kadang-kadang sholat
sholat memakai sandal. Sedangkan hadis yang kedua ini riwayat Al-Hakim dari Abdullah bin Wahab, ya. Akhbarani Iyad bin Abdullah Al-Qurashi an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah qala dan disebutkan hadis di atas. Kemudian Al-Hakim berkata sahihun ala syarti Muslim, hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dan Imam Albani berkata wa huwa kama qala, dan hadis itu sahih seperti syarat Muslim, ya, persis seperti yang mereka berdua katakan. Dan ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Baihaqi, ya, juga dari sanad sampai kepada Abu Hurairah. Kemudian Imam Albani berkata wa fil bab an Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an fi hadisin bilafzi, dan dalam bab ini ada hadis yang mirip. Nah, artinya mirip yang menceritakan tentang sholat memakai sandal dari sahabi yang lain bernama Abu Sa'id Al-Khudri, marfu'an, sanadnya marfu' dengan lafadz fa idza jaa ahadukum al masjida falyaqlib na'laihi. Apabila salah satu di antara kamu datang ke masjid, masuk ke masjid, ya, sebelum masuk ke masjid hendaklah membalik sandalnya. Falyanzur, kemudian hendaklah mengoreksi sandalnya, meneliti sandalnya, melihat sandalnya, ya, afihi ma khabathun, apakah di bawah sandalnya itu ada kotoran, ada najis. Fa in wajada fihi ma khabasan, ya, fal yamsahuma bil ard. Apabila dia mendapatkan ada najis, ada kotoran, maka hendaklah digosokkan ke tanah. Ya, summa liyusalli fihi ma, kemudian setelah itu, setelah bersih, setelah suci, silahkan dia sholat menggunakan sandalnya. Jadi hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Albani hadis Abu Hurairah, yang kedua ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ali Muraqi, ya, berkata fihi dalilun ala istihbabis shalah fin ni'al adz-dzahirah. Ini sebagai dalil dianjurkan untuk sholat memakai sandal yang zahir. Wa huwa mansusun fil madhab, dan ini boleh dan bolehnya dinas dalam madhab. Nah, kemudian Imam Albani berkata pada matan kitabnya wa akkada alaihimus sholatu, ya, wa akkada alaihim as-shalah fihima ahyanan faqala, dan Rasulullah mempertegas bolehnya sholat dengan sandal kadang-kadang itu dengan mengatakan khaliful yahud, selisihi orang Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, sesungguhnya mereka itu tidak sholat memakai sandal dan sepatu mereka. Tapi sekarang subhanallah terbalik. Masjid-masjid kaum muslimin bersih, lantainya, orang masuk tidak boleh pakai sandal. Tapi orang-orang Yahudi atau orang Kristen, tempat ibadah mereka masuk pakai sandal. Iya kan? Pakai sepatu, pakai sandal, seperti ke hotel. Walaupun bersih, walaupun dilap, bahkan beberapa tempat itu hampir setiap jam dibersihkan lagi, subhanallah. Nah, hal ini bukan apa? Bukan perkara yang kaum muslimin menyelisihi sunnah nabinya, bukan.
Akan tetapi merupakan salah satu bentuk kaum muslimin sangat memuliakan, ya, mensucikan tempat ibadah mereka. Maka tempat ibadah itu dibuat sebersih mungkin, termasuk tidak boleh memakai sandal ke dalam masjid. Hadis ini riwayat Abu Dawud, ya, dan dari sanadnya Abu Dawud diriwayatkan dan diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan dari sanadnya Al-Hakim diriwayatkan oleh Baihaqi, ya. Dan Hakim mengatakan sahihul isnad, ini sanadnya sahih. Dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan Imam Albani mengatakan seperti yang mereka berdua katakan, hadisnya sahih. Kemudian Imam Albani rahimahullah, beliau berkata, ada hadis lain yang menjadi penguat hadis di atas. Hadisnya Anas, sanadnya marfu, Rasulullah berkata, khaliful yahud, selisilah orang Yahudi, wa sallu fi khifafikum wa ni'alikum, dan salatlah memakai sepatu dan sandalmu, fa innahum la yusalluna fi khifafihim wala ni'alihim. Mereka itu orang Yahudi tidak salat memakai sandal dan sepatu mereka. Qultu, maka saya katakan, wa hadzal hadis yufidu istihbab as-shalah fin ni'al. Maka hadis ini menunjukkan sunnahnya salat memakai sandal. Li'annahu amara bidzalik, karena Rasulullah memerintahkannya. Wa 'allalahu bi mukhalafatil yahud, dan Rasulullah menyebutkan sebabnya. Di antara sebab perintah itu adalah untuk menyelisihi orang Yahudi. Wa aqallu ma yustafadu minhu al-istihbab, dan paling tidak dari kata perintah itu kita ambil kesimpulan hukumnya mustahab, tidak sampai pada derajat wajib. Wa in kana dhahiruhu al-wujub, walaupun hukum asalnya kata perintah itu bermakna wajib. Fa innahu ghairu murad, maka itu bukanlah yang dimaksud dalam hadis di atas. Bidalil qaulihi fil hadis alladzi qablahu, dengan dalil hadis sebelumnya yang diceritakan Rasulullah kadang sholat pakai sandal, kadang Rasulullah sholat tidak pakai sandal, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata, apabila salah satu di antara kamu sholat, maka hendaklah memakai sandal atau melepas keduanya. Jadi sholatlah memakai sandal atau melepas keduanya. Berarti kata perintah, sholatlah memakai sandal, selisih orang Yahudi, ya. Kata perintah itu menunjukkan apa? Menunjukkan paling tidak mustahab, karena kita diberi pilihan, ya, silakan memakai sandal atau tidak memakai sandal. Wa kana rubbama naza'ahuma min qadamaihi wa huwa fi shalah summa istamarra fi sholatihi kama qala Abu Sa'id Al-Khudri. Dan kadang-kadang Rasulullah itu melepas sandalnya di tengah-tengah sholat, kemudian melanjutkan sholatnya, seperti yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Abu Sa'id bercerita, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Rasulullah salat mengimami kami, shalla bina. Jadi shalla bina itu artinya, ya, dia mengimami kami, ya, salat mengimami kami. Dzata yaumin, suatu hari. Falamma kana fi ba'di sholatihi, ketika Rasulullah di tengah-tengah salatnya, khala'a na'laihi, Rasulullah melepas kedua sandalnya, fawada'ahuma an yasarihi, dan beliau meletakkan di sebelah kirinya. Falamma ra'an nas dzalik, ketika makmum melihat Rasulullah melakukan itu, khala'u ni'alahum, maka makmum semuanya melepas sandalnya.
Dikira itu adalah bagian dari sholat. Begitu kuatnya para sahabat mengikuti sunnahnya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam ibadah diikuti. Falamma qadha sholatahu, ketika Rasulullah selesai sholat, qala, beliau berkata, ya ma balukum alqaitum ni'alakum, kenapa kalian melepas sandal-sandalmu? Kenapa? Ya, qalu ra'ainaka alqaita na'laik fa alqaina ni'alana. Maka para sahabat berkata, kami melihat Anda melepas sandal, maka kami ikut melepas sandal. Ya, faqala, maka Rasulullah berkata, inna Jibril atani, tadi Jibril itu mendatangiku. Fa akhbarani anna fiha qadaran au adan wa fi riwayat khobasan. Jibril memberitahukan kalau dalam sandalku itu ada kotoran atau ada najis. Ya, fa alqaituhuma, maka aku lepas. Fa idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fi na'lai. Oleh sebab itu apabila salah satu di antara kamu akan masuk masjid, maka hendaklah mengoreksi sandalnya. Ya, fa in ra'a fiha qadaran au qala adzan wa fi riwayah al-ukhra khabasan, apabila dia melihat ada kotoran atau najis, fal yamsahuma, maka hendaklah digosokkan ke tanah. Ya, wal yusolli fihima, dan silahkan dia sholat menggunakan sandalnya. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan juga disebutkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim. Kemudian disepakati oleh Az-Zahabi dan Imam Nawawi, dan ini ditakhrij dalam kitab Irwaul Ghalil dan Sahih Sunan Abi Dawud. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dari hadis di atas kita ambil sebuah faidah dalam dalam masalah fikih. Apa itu? Barang siapa yang baru mengetahui ada najis pada pakaiannya di tengah-tengah sholat, atau di bajunya, atau di sarungnya, baru diketahui di tengah-tengah sholat, maka itu tidak membatalkan sholat. Apabila memungkinkan untuk dilepas, maka dilepas. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk dilepas karena terbuka auratnya, maka dia lanjutkan sholatnya dan sholatnya sah. Kenapa dikatakan sah? Karena Rasulullah SAW melanjutkan sholat dan tidak membatalkan, tidak mengulanginya. Kalau itu batal seperti kentut, maka harus keluar dari sholat. Ya, kemudian memulai sholat dari awal. Tapi ternyata Rasulullah melanjutkan sholatnya. Berarti rakaat pertama, rakaat sebelumnya itu dalam keadaan memakai sandal yang ada najisnya. Akan tapi ketika Rasulullah melanjutkan, berarti sholat sebelumnya tidak batal dan bisa dilanjutkan. Ya, mungkin Anda memakai sarung, baru ingat sarung ini kayaknya ada kencingnya tadi. Ya, yakin ini adalah sarung yang dikencingi, belum dicuci. Tapi Anda baru tahu di tengah sholat, maka lanjut sholatnya. Tapi kalau Anda sudah tahu di awal sholat dan belum melaksanakan sholat, maka pakaian yang bersih suci, tempat yang bersih suci, ya, itu menjadi syarat sahnya sholat. Ya, menghadap ke kiblat, tempat yang suci, pakaian yang suci, ini merupakan syarat sahnya sholat. Kemudian bab yang keempat, as-sholatu alal mimbar.
yaitu sholat di atas mimbar. Wa sallallahu alaihi wasallam marratan 'alal mimbar. Suatu ketika Rasulullah pernah sholat di atas mimbar. Wa fi riwayah annahu dzu salasi darajat. Dalam sebuah riwayat mimbarnya Rasulullah itu 3 tangga seperti ini ya. Jadi dalam riwayat disebutkan mimbarnya Rasulullah itu 3 tangga. Faqama alaihi, maka Rasulullah berdiri di atas mimbar. Jadi memulai sholat di atas mimbar. Fakabbaro, maka beliau bertakbir. Wa kabbaron nas wara'ahu wa huwa 'alal mimbar, dan para makmum ikut bertakbir sedangkan Rasulullah masih di atas mimbar. Summa raka'a wa huwa 'alaih, kemudian Rasulullah rukuk masih di atas mimbar. Summa rafa'a, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya dari rukuk. Fanazalal qahqara, kemudian Rasulullah turun ke belakang. Jadi turun ke belakang itu tidak menoleh. Jadi misalnya menghadap ke barat sana ya, sholat di atas mimbar, maka turun seperti ini, bukan berbalik seperti ini, bukan, tapi turun, tetap menghadap ke kiblat, kemudian turun. Hatta sajada fi aslil mimbar, hingga beliau sujud di apa? Di pangkal mimbar atau di bawah mimbar, yaitu di apa? Di lantai. Summa ada fasona afiha kama sona afir rokaatil ula. Kemudian pada rokaat berikutnya Rasulullah naik lagi ke mimbar dan beliau melakukan seperti yang beliau lakukan pada rokaat pertama. Hatta faragha min akhir solatihi, hingga selesai sampai akhir sholatnya. Ya, berarti tasahudnya di mana? Tasahudnya di bawah, di lantai. Summa aqbala 'alan nas, kemudian Rasulullah menghadap kepada manusia. Faqala, beliau berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama sona'tu hada, aku melakukan ini lita'tammu bi, agar engkau mengikuti tata cara salatku, wali ta'allamu salati, dan agar engkau mempelajari salatku, agar engkau mempelajari salatku ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hadis ini riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Nah, dari hadis di atas kita ambil faidah ya. Apa? Bahwasannya mengajarkan sholat dengan langsung memperlihatkan kepada makmum itu adalah cara yang diperbolehkan. Jadi setelah belajar tata cara sholat, ayo kita sholat. Ini sholat beneran, bukan main-main ya, bukan nolah-noleh, tidak, tapi sholat beneran. Kemudian imamnya sebagai pengajar, dia sholat, kemudian makmumnya sambil sholat semuanya melihat ke imam. Berarti apa? Berarti makmum itu boleh melihat ke imam apabila ingin mempelajari sholatnya imam. Pada pertemuan yang lalu sebelumnya, ketika kita membahas tentang pandangan makmum ketika sholat secara umum, hukum asalnya makmum itu sholat menghadap ke tempat sujudnya ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan pandangan orang yang sholat itu ke kiblat. Dalam sholat jamaah sebagian ulama mengatakan pandangan makmum itu ke imam. Akan tapi pendapat yang paling kuat, pandangan ketika sholat itu mengarah ke tempat sujudnya. Dalam kondisi semacam ini boleh ya, ingin mempelajari sholatnya Rasulullah sambil sholat di belakang beliau, ingin mempelajari sholatnya gurunya sambil sholat di belakangnya ya, menjadi makmum, memperhatikan seperti apa rukuknya, sujudnya, ini diperbolehkan.
Kemudian masalah berikutnya tentang hukum tempat imam lebih tinggi daripada makmum. Ya. Jadi tempatnya imam lebih tinggi daripada makmum. Apa hukumnya? Beberapa masjid tempat imam itu sengaja dibuat seperti podium tinggi seperti ini. Jadi kalau kita mau naik itu juga susah, sulit. Imamnya masuk lewat mana? Masuk lewat pintu samping, bukan masuk lewat pintu jamaah. Sengaja dibuat tinggi. Ya. Kenapa? Karena biasa digunakan untuk acara-acara sekalian saja. Apa hukumnya semacam ini? Ya, sebagian ulama mengatakan itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh, tidak sampai haram. Namun apabila imam itu lebih tinggi dari makmumnya karena memang kondisi bangunan atau keterpaksaan darurat, maka hukumnya boleh tanpa ada makruh. Atau mungkin sebaliknya, imamnya lebih rendah daripada makmumnya, ya hukumnya boleh, iya boleh. Seperti zaman sekarang kan banyak masjid 2 lantai, ya imamnya di bawah, sebagian makmum di bawah, sebagian makmum di atas. Atau sebaliknya, imam ada di atas lantai 2, kemudian di bawah sebagian makmum yang tidak cukup di lantai 2. Ya, ini nggak ada masalah, ya hukumnya tidak ada masalah karena memang darurat. Akan tetapi imam mengambil tempat yang tinggi tanpa ada hajah, tanpa ada keperluan yang diperlukan, ya tanpa ada manfaat yang didapatkan, ini hukumnya makruh. Naam. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.